Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu usaha kecil dan model pengembangannya. Kita akan membahas 6 poin. Poin pertama tentang pengertian usaha kecil, yang kedua bidang usaha yang dapat dimasuki usaha kecil, yang ketiga upaya pengembangan usaha kecil, yang keempat pengembangan manajemen pemasaran usaha kecil, yang kelima pengembangan manajemen produksi usaha kecil, dan terakhir kelemahan dan kelebihan usaha kecil. Langsung saja kepada poin pertama, yaitu pengertian. Usaha kecil atau UK merupakan sebutan yang diringkas dari usaha skala kecil atau USK sebagai terjemahan dari istilah Small Scale Enterprise atau SSE yang mempunyai banyak pengertian, baik dari makna, konsep teoritis, maupun sebagai konsep strategis kebijakan pembangunan. Usaha kecil sebagai konsep mengacu kepada dua aspek. Pertama, aspek perusahaan yang melakukan aktivitas produktif mengkombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan mencetak keuntungan. Kedua, aspek pengusahaan, yaitu orang di balik usaha atau perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola, sekaligus administrator dari perusahaannya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil mengatakan bahwa kriteria dari usaha kecil yaitu yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Menurut Komisi Perkembangan Ekonomi, yang dimaksud dengan usaha kecil yaitu pertama, manajemen berdiri sendiri. Manajer adalah pemilik. Kedua, modal disediakan oleh pemilik. Ketiga, daerah operasi bersifat lokal. Keempat, ukuran dalam keseluruhannya relatif kecil. Dan yang kelima, modal yang disediakan oleh pemilik. Poin kedua, bidang usaha yang dapat dimasuki usaha kecil. Apa saja itu? Di dalam bidang usaha yang dapat dimasuki usaha kecil ada 6 poin. Makanan dan kuliner. Bidang makanan kuliner seperti makanan pokok, makanan ringan, minuman ringan, dan bermacam kue-kue lainnya. Yang kedua, bidang pakaian dan perhiasan seperti baju, celana, sepatu, sandal, topi, dan berbagai aksesoris lainnya. Yang ketiga, ada dalam bidang pendidikan, seperti kita penyediaan jasa media seperti seminar, buku, kaset, VCD yang berupa edukasi, radio, atau dengan cara in-house training. Dan selanjutnya dalam bidang transportasi bisa meliputi pengangkutan, pergudangan, dan distribusi barang. Juga bisa di dalam bidang perabot rumah tangga, seperti penyediaan listrik, adanya jasa hiasan dinding, ada tempat tidur, kursi, dan perabot rumah tangga. Lanjut kepada poin ketiga, yaitu upaya pengembangan usaha kecil. Di dalam upaya pengembangan usaha kecil ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi. Tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan, di sana kita merencanakan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Seperti contoh, pertama yang kita rencanakan di sana itu adalah kekuatan apa yang kita miliki, kelemahan atau kendala apa yang kita hadapi. Ketiga, peluang-peluang apa yang muncul yang bisa diamati. Dan yang keempat, ancaman apa yang bisa menghambat berkembangnya usaha kita. Lalu pasar mana yang bisa dimasuki, produk apa yang bisa dikembangkan, dan cara apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mengenalkan produk yang lainnya. Tahap pengorganisasian. Setelah rencana pengembangan usaha dibuat, maka untuk lebih menertibkan pelaksanaan dari rencana tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengorganisasikan rencana dan pelaksanaannya.
Apabila memungkinkan, tugas ini dapat dibantu oleh para pegawai yang dianggap memiliki kemampuan untuk itu. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, kita melakukan kunjungan ke tempat pemasaran dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, kita mencari informasi ke pihak-pihak yang terkait dengan yang kita rencanakan. Evaluasi terhadap rencana pengembangan usaha sangat penting dilakukan agar dapat dideteksi secara dini persoalan yang timbul dalam pengelolaan usaha. Hal ini penting dilakukan agar rencana yang tidak bisa dilaksanakan dapat segera diperbaiki, sekaligus memperkirakan masalah apa yang mungkin dan apa yang muncul untuk diambil pencegahannya. Lanjut kita kepada poin yang keempat, pengembangan manajemen pemasaran usaha. Pengembangan manajemen usaha kecil merupakan suatu bidang penting yang harus kita akui dan kita lakukan oleh semua pengusaha yang menjalankan usaha, baik untuk menjual barang maupun jasa. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Jadi, pepatah ini mengandung makna bahwa seorang penjual harus menyediakan produk atau barang yang diinginkan oleh pembeli, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi, kalau membuat satu barang, maka barang tersebut harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan pembeli, maka kesuksesan tidak akan pernah Lalu, pasti timbul pertanyaan kan, kenapa sih setiap perusahaan perlu memperdalam bidang pemasarannya? Karena yang pertama itu karena semakin berkembangnya teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang yang sama. Yang kedua, semakin banyak persaingan untuk produk yang sejenis. Yang ketiga, semakin banyak barang-barang pengganti dengan manfaat yang sama. Yang keempat, semakin beraneka ragam desain, bentuk, warna, dan corak dari barang yang punya manfaat yang sama. Dan yang terakhir, pergeseran perilaku konsumen yang begitu cepat mengakibatkan pergeseran dalam hal selera maupun keinginan konsumen. Manajemen produksi usaha kecil. Di sini ada tahapan produksi barang, yaitu yang pertama input, yaitunya 15%, proses produksi 20%, proses output 30%, dan pemasaran 35%. Jadi semuanya 100%. Tahapan input yaitu berupa informasi dari penyediaan barang baku. Sedangkan proses produksi yaitu kegiatan-kegiatan atau kerja yang dilakukan untuk menciptakan hasil produksi. Dan terakhir adalah output, yaitu hasil produksi berupa barang jadi, barang setengah jadi, atau jasa yang siap dijual beserta proses pemasarannya. Di sini kita memberikan bahwa kapas sebagai inputnya atau barang bakunya, dan di gambar kedua adalah proses pembuatan kapas atau kapas tadi diolah di pabrik untuk menjadi output, yaitu outputnya adalah benang. Selanjutnya, faktor yang membuat manajemen produksi berkembang pesat. Di antara faktor-faktornya tersebut, yang pertama adanya pembagian kerja atau division of labor dan spesialisasi. Faktor kedua yaitu adanya revolusi industri. Faktor ketiga, adanya perkembangan alat dan teknologi yang mencakup penggunaan komputer. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu dan metode kerja yang mencakup metode ilmiah hubungan antara manusia. Dan faktor yang kelima, karena adanya pelatihan pekerja dengan metode baru. Yang terakhir, yaitu kelebihan dan kelemahan usaha kecil. Usaha kecil memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu diantaranya pertama, memiliki kebebasan untuk bertindak, fleksibel dan tidak mudah goncang. Serta kelemahannya yaitu aspek kelemahan struktural, yaitu kelemahan usaha kecil dalam manajemen, organisasi, teknologi, sumber, dan pasar.
Kelemahan kultural yaitu kelemahan dalam budaya perusahaan yang kurang mencerminkan perusahaan sebagai corporate culture, dan kelemahan kultural menyifatkan kelemahan struktur. Sekian video dari saya, terima kasih bagi yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, kritikan, atau saran, kalian bisa isi di kolom komentar di bawah ini, atau bisa saja email ke email yang tertera di sini. Dan mohon dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih, bye-bye!